Jumpa lagi sahabat kicauannya, dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam Aniser Teler Nusantara. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, kita di sini berbagi pengalaman dalam ilmu anis merah karena masing-masing perawat mereka mempunyai pengalaman yang sering disampaikan ataupun kita sharing bersama-sama dalam penanganan terutama pada anis merah yang mengalami masalah macet ataupun kondisi bulu rusak, ngembung, kaki medang, dan masih banyak lagi yang perlu kita bagi-bagikan. Karena dalam ilmu anis merah di sini tidak ada istilah patokan atau ilmu pasti yang 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi di sini adalah berbagi pengalaman secara kebetulan dan bisa menjadi sebuah inspirasi ataupun menjadi pengalaman yang bisa kita tiru ataupun kita lanjutkan dengan rawatan masing-masing. Dan kali ini saya kedatangan 2 orang teman dan juga salah satu dari mereka adalah subscriber saya meminta agar mengajarkan bagaimana cara mencabut bulu anis merah yang rusak. Nah, kita perhatikan di sini ketika saya buka sayapnya mengalami kerusakan yang fatal. Ini ada sekitar 10 bulu yang harus dicabut dan tentu saja dalam melakukan pencabutan kita harus hati-hati dan ada teknis yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama kita pegang bagian pangkal sayap yang akan dicabut. Kemudian kita bisa mencabutnya dengan cara menahan dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan kita mencabut bulu yang rusak. Nah, untuk pemula yang ingin melakukan ini, silakan burung dimandikan dulu. Ketika bulu sudah basah kuyup, kita bisa mencabut bulunya satu persatu. Itu adalah tujuannya untuk mengurangi rasa stres pada burung dengan cara memandikan dulu kemudian dicabut. Nah, setelah kita perhatikan dari bulu sayap, bulu kecil, terutama sayap besar, itulah yang salah satu penyebab burung merasakan sakit, dan ini adalah salah satu perawatan yang salah ketika bulu mengalami kerusakan dijemur ekstrim sehingga bulu tersebut mengalami rapuh dan nyerit. Nah, adapun yang kita lakukan di sini adalah yang pertama memandikan burung selama 30 menit atau 20 menit. Setelah basah kuyup kita tangkap burungnya. Itu adalah untuk mengurangi rasa stres ataupun mempermudah kita mencabut bulu yang ada pada sayap besar. Nah, terutama di sini sayap besar yang mengalami nyerit, patah, rapuh, sehingga burung ini merasa kesakitan, dan langkah yang kita lakukan adalah dengan cara mencabut satu persatu. Kita periksa dulu bagian yang paling ujung. Kemudian tangan kiri kita memegang burung ataupun menahan sayap yang akan dicabut. Inilah yang sangat penting, yaitu dengan menahan dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan kita mencabut satu persatu. Nah, setelah dimandikan kelihatannya sangat enteng sekali dalam pencabutan. Nah, yang banyak dari teman-teman yang sempat
kirim lewat WA, maka saya akan sharing di sini karena tidak bisa menjawab semuanya. Ketika bulu mengalami kerusakan pada ekor, pada sayap, terutama bulu besar, itulah salah satu penyebab burung tersebut tidak mau ngeplong ataupun tidak mau berbunyi. Karena ketika bulu tersebut mengalami kerusakan, tentu saja burung merasa sakit. Nah, ini langkah utama kita lakukan adalah dengan mencabut. Kerusakan pada bulu anis merah itu adalah faktor penyebab utama adalah burung tersebut giras dan menggunakan sangkar yang sempit, dan juga ada beberapa dari teman-teman yang menggunakan sangkar besi seperti sangkar lovebird yang tidak layak untuk anis merah. Itulah penyebab dari beberapa anis merah yang mengalami kerusakan pada bulu sehingga mengalami patah, dan tentu saja si pemilik merasa bosan karena bulu yang patah itu membutuhkan waktu untuk menunggu sampai mabung cukup lama. Nah, di sini yang kita lakukan adalah dengan cara mencabut. Nah, setelah dicabut, kita masukkan lagi ke dalam keramba dan lakukan semprot halus dengan tujuan di sini adalah mengurangi rasa stres dan menghilangkan rasa sakit setelah dicabut. Nah, setelah kita semprot, biarkan burung agar mau mandi ataupun mengepak-ngepakkan sayapnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam sangkar lagi, diangin-anginkan. Usahakan setelah itu kita kondisikan di tempat yang nyaman. Nah, di sini saya tidak menyarankan untuk teman-teman yang tidak berani melakukan, karena ini adalah salah satu rawatan ekstrim, hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah mengalami ataupun berani melakukan dengan mencabut bulu, karena ini adalah salah satu ataupun satu-satunya cara mempercepat burung tersebut kembali ke kondisi semula, yaitu ngeriwik, ngeplong ataupun berbunyi. Kalau kita menunggu mabung, tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kali ini saya juga ingin berbagi untuk menangani anis merah yang mengalami kaki medang atau nyisik. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sempat juga masuk ke WA saya, yaitu meminta solusi bagaimana cara menghilangkan kaki anis merah yang medang. Itu karena burung sudah cukup umur dan jarang melakukan mandi keramba. Nah, itulah salah satu fungsi dari mandi keramba yang sering saya anjurkan untuk teman-teman di sini, karena ketika kita memiliki burung yang berumur 2 tahun jarang mandi keramba, maka akan kelihatan kakinya itu bersisik ataupun yang disebut dengan medang, akan sangat merubah penampilan ataupun performa dari burung tersebut. Kelihatannya perawatan asal-asalan atau kurang perhatian terhadap burung kesayangannya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menghilangkan kaki yang bersisik ataupun medang. Tentu juga dengan perawatan yang sama seperti pencabutan bulu, kita mandikan burung dulu selama 30 menit sampai benar-benar kakinya itu basah kuyup. Kemudian kita gunakan alat pemotong kuku yang ada kikir halus. Di sini kita posisikan kaki dari burung tersebut di atas paha kita
agar kita gampang ataupun dengan alas kain kalau bisa, kalau tidak kita bisa menggunakan celana kita sebagai alas, dan lakukan secara berhati-hati juga. Usahakan posisi kaki burung yang benar agar tidak kesleo ataupun merasa sakit. Kita lakukan secara berhati-hati sampai mengelupas. Usahakan di sini menggosoknya kelihatannya memang seperti keras, tapi ini adalah gosokan ringan. Nah, di sinilah saya anjurkan untuk teman-teman yang merawat burung, terutama yang bisa mandi keramba, kita usahakan mandi keramba, karena itu adalah fungsi dari mandi keramba. Di samping mengatasi burung anis merah jinak ataupun ngebos, kita bisa menjaga kebersihan kuku ataupun kebersihan dari kaki tersebut agar tidak medang ataupun bersisik. Nah, di sini saya melakukannya karena ini adalah burung salah satu yang sudah terbiasa saya tangkap keluar masuk, pindah-pindah sangkar, dan karena ini adalah burung yang sebagai hiasan dan juga rajin sekali ngeplong, dan saya sering memeriksa keadaan dari burung tersebut untuk memastikan dalam keadaan sehat dan selalu dalam tampilan dan performa yang bagus ketika ngeplong ataupun teler. Nah, setelah selesai ataupun medang sudah kita singkirkan, sekarang kita masukkan lagi ke dalam keramba. Nah, adalah fungsinya sama seperti pencabutan tadi, adalah untuk mengurangi stres ataupun merasa ngilu karena kita bersihkan kakinya. Tentu saja akan sedikit ada perubahan, tetapi kalau anis merah yang memang punya mental bagus dan kita sering latih dengan cara yang begini, maka burung ini akan tidak ada masalah. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini kakinya sudah bersih, tentu saja tambah cakep, dan salah satu kebanggaan untuk kita sebagai perawat anis merah ketika memiliki anis merah yang cakep dan tampan. Terima kasih, semoga bermanfaat.